Pembelajaran berdiferensiasi. Aspek pertimbangan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan konten. Pengertian konten atau isi. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kurikulum. Konten juga merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik, tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil atau gaya belajar peserta didik, atau kombinasi dari ketiganya. Aspek strategi diferensiasi konten terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesiapan peserta didik dalam belajar, yang kedua ada minat belajar, dan yang terakhir ada gaya atau profil belajar. Kesiapan peserta didik dalam belajar. Contoh, seorang guru SD mengajar mata pelajaran IPAS kelas 1 sedang mengajarkan mengenal panca indera. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok peserta didik yang masih belum mengenali macam panca indera dan fungsinya. Kelompok kedua, peserta didik yang sudah mulai memahami macam panca indera dan fungsinya, namun masih perlu bimbingan. Yang terakhir, kelompok ketiga, peserta didik sudah paham mengenai macam panca indera dan mampu menjelaskan fungsinya. Untuk kesiapan yang ada pada diri peserta didik dapat dilihat dari kemampuan awal. Guru tersebut kemudian membagi aktivitas kelas berdasarkan diferensiasi konten sebagai berikut. Kelompok pertama yang belum paham. Guru menampilkan poster yang berisi macam-macam panca indera dan fungsinya, dan guru sambil membimbing peserta didik agar memahaminya. Kelompok yang kedua yang mulai paham. Guru memberikan latihan soal bergambar untuk mencocokkan gambar macam-macam panca indera dan fungsinya. Peserta didik mengerjakannya sambil sesekali guru membimbing. Kelompok yang ketiga yang sudah paham. Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik untuk menuliskan nama dan fungsi panca indera berdasarkan gambar di LKPD yang diberikan guru tanpa perlu bimbingan. Terlihat bahwa tujuan pembelajaran tetap sama, yaitu dalam memahami materi panca indera beserta fungsinya. Namun, guru menyediakan beberapa aktivitas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik untuk memahami materi panca indera dan fungsinya. Minat belajar peserta didik. Seorang guru SD mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 sedang mengajarkan mengenai menulis karya sastra puisi. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda. Kemudian guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk menulis puisi berdasarkan minatnya masing-masing. Kelompok pertama, kelompok peserta didik yang menyukai alam, diberi arahan menulis puisi yang berhubungan dengan alam, misalnya pantai, gunung, lautan, cakrawala, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Kelompok yang kedua, kelompok peserta didik yang menyukai musik, diberi arahan menulis puisi yang berhubungan dengan seni, instrumen musik, dan lain-lain. Yang terakhir, kelompok ketiga, kelompok peserta didik yang memiliki kegemaran atau hobi, diberi arahan menulis puisi yang berhubungan dengan kegemaran atau hobinya masing-masing, misalnya bermain sepak bola, basket, atau melukis, dan lain sebagainya. Gaya atau profil belajar. Seorang guru SD mengajar mata pelajaran IPAS kelas 1 sedang mengajarkan mengenai panca indera. Setelah melakukan analisa profil atau gaya belajar dan kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profil pelajar peserta didik. Yang pertama, audio visual. Materi panca indera melalui video pembelajaran. Yang kedua, kinestetik. Mengamati poster atau gambar tentang panca indera. Yang ketiga atau yang terakhir, audio. Mendengarkan lagu tentang panca indera. Dengan memberikan materi melalui video, mengamati poster gambar panca indera, dan bernyanyi kebutuhan peserta didik akan visual, kinestetik, dan audio terpenuhi.
Terima kasih.